Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujahidin Al-Sains Betul dengan NIM 1C124-044. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai klasifikasi batuan karbonat yang biasa digunakan untuk menentukan jenis batuan karbonat. Yang pertama, klasifikasi batuan karbonat dapat dibagi menjadi 3, yaitu klasifikasi Dunham 1962, klasifikasi Embry and Coffin 1971, dan klasifikasi Wolf 1962. Adapun klasifikasi ini, cara menggunakan klasifikasi batuan karbonat itu dapat dilakukan dengan cara yang pertama mungkin angka penggunaan klasifikasi Dunham. Klasifikasi Dunham dilakukan dalam identifikasi batuan karbonat dimulai dengan menentukan apakah tekstur penginapan batuan masih dapat dikenali atau sudah tergantikan oleh tekstur kristalin. Jika tekstur asli terlihat, amati apakah komponen batuan terikat bersama selama pengendapan, seperti pada bonestone atau terikat. Jika terikat, tentukan dominasi penyusun antara lumpur karbonat atau mikrite atau butiran atau alkem. Batuan yang didominasi oleh lumpur atau mud supported dikategorikan sebagai mudstone jika butiran kurang dari 10%, atau wetstone jika butiran lebih dari 10%, sedangkan batuan yang didominasi butiran atau grain supported dikategorikan sebagai backstone jika masih mengandung lumpur, atau grainstone jika sudah bersih dari lumpur. Selanjutnya yaitu langkah penggunaan klasifikasi Embry and Coffin. Pada klasifikasi Embry and Coffin itu cara menggunakannya dengan dilihat dari diagram klasifikasi Dunham sebelumnya merupakan lanjutan dari klasifikasi Dunham yang kemudian dimodifikasi dengan menentukan terlebih dahulu apakah batuan bersifat autogenous atau tumbuh di tempat, atau juga bersifat autogenous diendapkan secara mekanis. Jika autogenous, periksa presentasi komponen berukuran lebih dari 2 mm. Jika lebih dari 10%, klasifikasi sebagai flowstone atau rootstone berdasarkan penyangga matriks atau butirannya. Namun, jika komponen besarnya kurang dari 10%, tentukan tekstur dasarnya berdasarkan keberadaan lumpur karbonat dan rasio butiran terhadap lumpur untuk menetapkan nama mulai dari mudstone hingga grainstone. Kemudian klasifikasi Dunham. Klasifikasi Dunham 1962 dapat digunakan untuk menamai batuan karbonat berdasarkan perpaduan antara jenis alkem atau komponen utama seperti interclass, ooid, fosil, atau pelet. Dengan material pengikatnya sama ada spar kemen yang bening atau mikrite matriks yang berlumpur halus. Untuk menggunakannya, klasifikasi Dunham cukup mengidentifikasi alchem dominan lalu menambahkan akhiran spirit jika diikat oleh semen kalsit kristalin atau akhiran mikrite jika diikat oleh lumpur karbonat. Sementara itu, batuan yang terbentuk dari struktur organisme in situ langsung dikategorikan sebagai biosite.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.